Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafir Raffi Frekuensi dari kelas 11 IPA 1. Saya ingin mempresentasikan ulangan sejarah PowerPoint, yaitu tentang perlawanan di Ponegoro. Oke, kita langsung saja ke slide pertama. Sebab umum terjadinya perang di Ponegoro adalah: satu, daerah kekuasaan Mataram dipersempit dan para raja pribumi kehilangan kedaulatan. Dua, Belanda turut campur tangan urusan internal kesultanan seperti pangkatan raja dan patih. Tiga, kekecewaan para ulama karena budaya Belanda tidak sesuai ajaran Islam. Empat, kekecewaan bangsawan karena Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat keraton. Yang terakhir belum. Ini yang kelima, rakyat semakin menderita karena selain melakukan kerja paksa, rakyat disuruh membayar berbagai macam pajak. Lanjutannya yang terakhir adalah pemasangan patok oleh Belanda untuk pembangunan jalan yang melewati makam tanah leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrojo tanpa izin, sehingga dianggap sebagai penghinaan terhadap Pangeran Diponegoro. Slide selanjutnya kita masuk ke kronologi dan sejarah terjadinya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan perang besar yang berlangsung 5 tahun, yaitu dari 1825 sampai 1830. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro untuk melawan pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal de Kock. Akibat sekitar 200.000 pejuang rakyat Jawa gugur dan di kubu Belanda menewaskan sekitar 8.000 tentara Belanda. Berbagai dukungan datang untuk membantu pasukan Diponegoro, terutama para ulama antara lain dari Pangeran Mangkubumi, Sentot Ali Basyah, Haji Mustopo, Haji Badarudin, dan Kiai Mojo. Masih di kronologi. Oke, sebelumnya saya ingin bilang bahwa kronologi yang saya taruh sini mungkin agak sedikit panjang, jadi ke slide-slide seterusnya mungkin masih membahas tentang kronologi. Oke, di sini kronologi yang di slide ini adalah sesuai melihat pemasangan patok tersebut, maka Pangeran Diponegoro menggantikan dan dengan tombak. Akhirnya, tentara Belanda hendak menangkap Pangeran Diponegoro karena dinilai memberontak. Seketika itu juga rakyat mendeklarasikan perang terhadap Belanda. Pada tanggal 20 Juli 1925, Belanda pun langsung berniat menangkap Pangeran Diponegoro di kediamannya di daerah Tegalrejo. Namun akhirnya beliau dapat lolos dan melarikan diri ke daerah Dekso, Kulon Progo, sampai akhirnya tiba di Goa Selarong di daerah Bantul. Berikut adalah foto dari Gua Selarong yang berada di daerah Bantul. Masuk ke kronologi selanjutnya. Dalam menghadapi pasukan Belanda, Pangeran Diponegoro menggunakan taktik gerilya, yaitu melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengepungan tak terlihat. Untuk menghadapi pasukan Diponegoro, pasukan Belanda yang dipimpin de Kock menggunakan taktik benteng stelsel yang mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasainya yang dihubungkan dengan jalan agar komunikasi dan pergerakan musuh bergerak dengan lancar. Taktik tersebut digunakan untuk mempersempit gerakan Pangeran Diponegoro dan hasilnya terbukti sukses. Di tahun 1829, Kiai Mojo yang merupakan salah satu pemimpin pemberontakan ditangkap, lalu diusul oleh Pangeran Mangkubumi dan Sentot Ali Basyah yang menyerah pada Belanda. Akhirnya di tanggal 28 Maret 1830, pasukan Diponegoro terjepit dan akhirnya menerima tawaran Jenderal de Kock untuk berunding. Perundingan berlangsung di Magelang. Namun, karena di dalam perundingan tidak dimenemui kesepakatan, Pangeran Diponegoro ditangkap kemudian dibawa ke Batavia atau yang disebut sekarang kota Jakarta, ibu kota Indonesia. Sampai akhirnya diasingkan di Manado dan dipindah ke Makassar. Pangeran Diponegoro akhirnya wafat di Benteng Rotterdam dan Pangeran Diponegoro akhirnya wafat di Benteng Rotterdam, Makassar di tanggal 8 Januari 1855. Karena kegemilangan dan kegencaran dalam perang,
serta perolehan beberapa kemenangan, Pangeran Diponegoro diberi gelar Sultan Abdul Hamid Cokro Amirul Mukminin Saidin Panotogomo Khalifatullah Tanah Jowo. Oke, lanjut setelah kronologi kita masuk ke dampak akibat terjadinya perang Diponegoro. 1. Penghapusan sistem tanah paksa. 2. Kas Belanda terkuras karena membiayai perang. 3. Kekuasaan Belanda di Jawa semakin berkurang. Oke, kita masuk ke latar belakang. Perang Diponegoro dilatar belakangi dengan Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1822 setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IV, dikuasai oleh Residen Yogyakarta Hendrik Simisaert yang mencampuri urusan kekuasaan keraton. Sementara itu, Gubernur Jenderal Van der Sepelen meminta seluruh tanah sewa dikembalikan kepada pemilik dengan kompensasi tertentu. Hal ini tidak disetujui Pangeran Diponegoro karena akan membawa keraton kepada kebangkrutan atas banyaknya tanah yang dikembalikan. Namun, Simisaert berhasil meyakinkan Ratu Ageng dan Patih Danurejo selaku wali raja untuk memuluskan kebijakan tersebut. Keraton terpaksa meminjam uang dari Kapitan Tionghoa untuk membayar kompensasi tersebut. Oke, terakhir, tokoh-tokoh di perang Diponegoro adalah 1. Pangeran Diponegoro, 2. Kiai Mojo, 3. Sentot Ali Basa Prawirodirjo, 4. Jenderal de Kock, dan terakhir 5. Hendrik Simisaert. Itu saja mungkin presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.